Wahyu, sumber pengertian berikutnya adalah wahyu. Wahyu itu bicara masalah petunjuk dari Allah sebagai sumber pengetahuan. Wahyu itu artinya adalah penyataan diri Allah. Dimana kita tahu Bapak Ibu, wahyu itu dibagi dua. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Ya, wahyu harus didukung oleh iman. Wahyu khusus harus didukung oleh iman kepada Allah. Dan wahyu khusus inilah yang menaungi semua pengetahuan apapun yang ada di dunia ini. Tentu wahyu khusus ini hanya bisa didapatkan bagi orang per orang yang sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus melalui pertobatan yang secara pribadi. Contoh misalkan Bapak Ibu wahyu umum dicatat dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 5 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Singkatnya, wahyu umum itu artinya adalah matahari, bulan, bintang, air, udara, apalagi kekayaan. Itu juga bagian daripada wahyu umum. Artinya apa? Itu diberikan Tuhan kepada semua manusia di dunia ini. Entah dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus ataupun belum bertobat kepada Kristus. Wahyu umum tadi didapatkan oleh semua orang. Apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, seringkali pertanyaan, buat apa wahyu umum itu? Tadi matahari, bintang, udara, air, dan lain sebagainya. Buat apa itu diberikan Tuhan? Kepada orang yang bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Supaya mereka dapat merenungi. Supaya mereka dapat menyadari. Bahwa sumber dari wahyu umum atau berkat umum itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Artinya apa? Wahyu umum itu diberikan Tuhan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Walaupun dia belum sungguh-sungguh bertobat untuk menggiring mereka sampai kepada sumber wahyu umum itu sendiri. Sehingga mereka di kemudian hari bisa bertobat dengan secara pribadi dalam hati mereka. Namanya wahyu umum. Kepintaran juga bagian dari wahyu umum. Artinya apa? Bukan hanya orang yang sudah bertobat bisa pintar dan cerdas. Orang yang belum bertobat kepada Kristus juga dikasih Tuhan juga dia kepintaran. Tapi ada namanya wahyu khusus, Bapak Ibu. Wahyu khusus itu bicara masalah pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Dan juga selamanya secara pribadi. Ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah khusus dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surgawi. Siapa ini? Bapak, Ibu, dan saya. Jadi artinya apa? Kita orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus mendapatkan dua sekaligus wahyu dari Tuhan. Itu wahyu umum dan juga wahyu khusus. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, hanya bisa mendapatkan wahyu umum. Tapi wahyu khusus yaitu apa? Pengampunan dosa hidup kekal di surga mereka tidak dapat. Nah itu bedanya. Sekali lagi, kita dengan orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Maka saya katakan di awal ini, betapa bersyukurnya kita ini sebenarnya. Kita berharap kemudian sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Wahyu umum begitu luar biasa bisa kita dapat, tapi wahyu khusus juga kita dapat. Maka iman kita kepada Kristus harus tetap tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah, walaupun zaman berubah. Lalu apa yang dimaksud dengan pengetahuan sejati yang bersumber dari Allah? Memang tidak oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan sejati bukan hanya sekedar pengetahuan dasar yang kita dapatkan waktu kita belajar dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
Bukan. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati itu berasal dan bersumber dari Tuhan, dan itu bisa kita pakai. Memahami lebih jauh, mendapatkan lebih luas lagi segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pengetahuan. Di samping itu, pengetahuan sejati itu memberikan kita kemampuan, kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam mengatasi kompleksitas persoalan dan pergumulan kita hidup di dunia ini. Pengetahuan sejati hanya bisa kita dapatkan, ya, melalui pertobatan kita kepada Kristus. Pengetahuan sejati memungkinkan kita untuk dapat kebenaran yang absolut, yaitu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang standar, kebenaran yang berlaku untuk semua orang. Karena kebenaran yang satu itu berasal dari Tuhan, dan itu dicatatkan baik-baik dalam Alkitab. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diharapkan oleh Allah itu apa? Alkitab. Berasal dan bersumber dari Allah, yang gunanya untuk mendidik kita, mengajar kita, memperbaharui kita. Supaya bertambah hari, minggu, bulan, tahun, kita makin bertambah benar dalam berpikir, bertindak, berkomunikasi, dan juga dalam melakukan segala sesuatu. Ini adalah sumber pengetahuan sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, ya, Amsal menegaskan lebih jauh lagi. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Kan Allah permulaan pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang objektif, pengetahuan yang benar, hanya bisa kita dapatkan melalui pertobatan kita pada Kristus. Ya. Nah, bagian lain yang perlu juga kita pahami adalah bahwa Alkitab juga adalah sumber pengetahuan sejati. Mengapa? Karena Tuhan menyampaikan isi hati, pikiran, dan perasaannya, serta master plan-nya untuk bagaimana kita hidup di dunia ini, dan juga untuk kita hidup di surga. Semuanya sudah dicatatkan baik-baik di dalam Alkitab. Lagi-lagi, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diharapkan oleh Allah. Artinya, kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, sampai dengan wahyu, itu berasal dan bersumber dari Allah. Ya. Artinya Bapak Ibu, wahyu umum sudah saya sebutkan di matahari, bintang, air, udara, ya, dan lain sebagainya. Itu hanya menjawab kebutuhan manusia waktu kita masih hidup di dunia ini. Artinya wahyu umum tidak bisa memberangkatkan kita, memastikan kita mendapatkan pengampunan dosa, hidup kekal surga, nggak bisa. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan yang namanya wahyu khusus itu Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi. Ya. Contoh, kita tahu Alkitab ditulis 40 orang penulis yang terdiri dari para nabi dan rasul. Waktu para nabi dan rasul menulis Alkitab itu, waktunya juga berbeda-beda. Tempat mereka menuliskan firman itu juga berbeda-beda Bapak. Tapi menarik. Walaupun latar belakang pikiran, tempat waktu para nabi dan rasul menulis Alkitab itu berbeda. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang kontradiksi. Artinya berlawanan, bertentangan, atau saling menolak satu dengan yang lain. Tidak ada. Kok bisa? Alkitab yang ditulis lebih daripada 40 orang tulis dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ditulis dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Kok bisa? Tidak ada yang bertentangan.
Karena yang memimpin, yang memberikan pengetahuan di dalam diri para nabi dan para rasul waktu menulis Alkitab itu adalah Allah itu sendiri. Inilah bukti konkret. Kalau semua pengetahuan sejati kita adalah diri kita, setiap orang yang sudah sungguh-sungguh berbuat diri Yesus. Hasil temuan kita, lihat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, tidak ada yang bertentangan dengan firman. Tidak ada. Terus Darwin, pemahamannya, penemuannya, kontradiksi, bertentangan dengan Alkitab. Karena dia tidak memulai penelitiannya dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Karena dia belum sungguh-sungguh tahu pergi pada waktu. Itu contohnya Pak. Maka dengan demikian bagaimana kesadaran Kristus. Sekolah Kristen harus mulai menyadari dan melihat. Bahwa pengetahuan sejati yang dari Tuhan dan Alkitab wajib diajarkan, dipraktekkan di dalam kehidupan ya anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana